Aman untuk WTR Alter Ego mereka ke Dorman Volcano. Oh, ke bawah ya dia. Jauh banget ya, enggak apa-apa sih itu memang tim yang suka scrapping di bagian luar ya kiri ya. Tapi bener juga, boom ternyata ada di Iceborg. Iceborg. Boom di Iceborg. Kukira Betul. DG yang mau ke sana, tapi DG ada di area Lupin sih. Jadi masih cukup nyaman buat DG di bagian arah jam 11 jam 12-an. Dan ya ini Dapatkan play terakhir dari Limited Hustle. oke, korban pertama sudah kita dapatkan ya, atau tim pertama yang dipulangkan ke lobby adalah Limited Hustle dan ini dia dari Bigetron di mana mereka masih lengkap. Oke, dan lihat nih BTR juga dekat loh dengan mereka ya. Ini udah kayak tetangga-tetanggaan semua nih Iya, iya betul. posisinya. Berarti memang geraknya cepet ya, mereka looting cepet seadanya langsung gerak aja udah nggak stay di bagian power plant-nya. Mereka langsung mengambil informasi lagi, mereka cerna kembali dan sekarang setup juga sedang dilakukan, sedang diupayakan nampaknya oleh tim Bigetron Red Alliance. Wow, oke ini mengunci sekaligus ya agar Void nggak bisa keluar juga. Cuman kalau aku nggak salah lihat nih ya, Iya. ini medical supply di sini kurang ya. Oh, Liquid gak dapet apa-apa. Kurang atau memang nggak ngelot nih semuanya nih? Atau mungkin pede aja gitu ya kan kita Atau ya mau, kan. mau ambil herb yang di kanan sana? Oh ada Eh, ya betul. Oh iya ada juga mungkin dari Liquid mungkin dia lebih pede karena VS-nya mungkin udah level 3. Heeh. Jadi udah berani untuk bisa menjadi barrier terdepan dari tim Bigetron. Dari Juhai juga sama bermain lebih hati-hati berbeda halnya dengan Liquid. Dia proning dilakukan berusaha untuk membuka informasi yang kembali ke tim Void kali ini. Tapi ini terbuka banget sih posisi dari Bigetron RA. Hmm? Kalau mereka nembak sekarang ada GPX, ada Onyx, dan hanya Oh, Void sih 3 tim yang akan bisa melihat posisi dari BTR. Sedangkan BTR mereka split out. split ya. Liquid, High Boy satu saja yang terkena knock ini akan mereka nggak bakal bisa nge-revive satu Sulit, sama lain. iya sulit. Pengen bikin jalur evakuasinya juga sulit ya kan, karena Bener? dipantekin bener-bener banget sama tim Void, sama tim Gepex. Kraibu pun juga udah ada di bagian lantai tertinggi dalam satu buah bangunan dan Tensky juga masih menahan stepnya aja, nggak ingin memberikan informasi sama sekali ke tim Bigetron yang sedari awal dia berusaha untuk Ih, mengulik-ngulik lagi informasinya. itu datang sih Yuhai dari kanan. Oke, ini dikunci banget rumahnya. Tapi ya dari Luxi pasti udah mendapatkan informasi juga. Oke, ini masih ada tim lain lagi di rumah yang kiri. Ini Heeh. gimana? Kita mau terusin atau kita stopin dulu? Karena mereka hanya memantau sejauh kita melihat. Tidak ada pergerakan yang dilakukan berlebihan oleh BTR. Tapi itu dia. Void ternyata berhasil untuk menumbangkan Luxi. Masih knock pastinya. Masih bisa di-revive. Tapi jaraknya terlalu jauh. Dan bakal susah untuk di-revive. Ya betul, karena seperti kata Om Wawa di awal, seperti yang mereka lakukan udah keburu jauh-jauhan untuk bisa memberikan upaya revive juga butuh effort lebih lagi, apalagi di pressure terus-terusan juga sama tim Void. Dari Kinan juga masih berusaha untuk memberikan beberapa damage nya tadi dari seorang Alpha yang mendapatkan HP damage Yuhai yang udah bener-bener low banget sekarang posisinya Om Wawa. Oh. Ya tapi di luar sana dengan adanya smoke juga ini adalah satu petunjuk ya. Kalau memang di luar ada lawan. Hmm. 3 tim yang tadinya ada di dalam kompar ini semuanya sudah sadar sekarang. Sudah Ya. mulai menoleh ke bagian atas. Betul betul. GPX pun juga udah mulai join. Moza ditumbangkan dari tim GPX. Poin nampaknya sedikit kebobolan karena terlalu fokus untuk visionnya ke tim Bigetron Red Alliance. Yes, agak ke distract lah ya. Tapi kalau kita lihat Yuhai juga ditembak oleh Wow. Cleon dari bawah. Dan ini gak terlihat bagus banget untuk BTR sendiri. Yuhai yang harus diselamatkan Zuxi yang berlari menuju ke Yuhai dan ya Luxi tadi berhasil untuk di-revive. Jadi ini dengan bermain di open field, mereka masih ada slot memang untuk bisa dimainkan. Tapi kalau mereka Betul. bertahan seperti itu juga dan lawannya agresif, ini akan berbahaya untuk BTR. Betul, dan sekarang Onyx juga nampaknya udah mulai agresif. Cleon yang tadi nge-split sendirian nampaknya udah bisa mendapatkan beberapa vision yang cukup luasnya juga, mencari hit marknya terus mau dilakukan. Tapi dengan holoscope-nya aja mungkin untuk bisa menjangkau itu sedikit sulit. Karena cukup jauh jaraknya, bahkan ada counter juga yang diberikan untuk bisa menembus armor dari seorang Cleon. Yes, di sisi yang berbeda kalau kita lihat dari victim ya mereka berjumpa dengan Boom juga berhasil untuk menok satu pemain dari Boom. Cuman ini kita kembali dulu ke sini sih. Ini 4 tim yang saling clash satu sama lain. Onyx juga kita melihat mereka cukup kuat dengan melakukan split dan split mereka membuahkan hasil dengan berhasil menumbangkan beberapa pemain. Masih dengan knock pastinya, belum di end. Tapi itu udah menjadi salah satu petunjuk dan ini dia kendaraan yang kita bahas tadi, UTV. Ya, ya betul. Dan juga ini pasti bakalan sedikit memberikan informasi kembali adanya vehicle yang dimaksimalkan oleh tim Onyx. Dari Roxy juga nampaknya P90 cukup favorit ternyata ya weaponnya ya untuk di Livi karena P90 itu senjata auto, tapi kayak pistol tapi auto gitu. Oke. Oke. Dan ya akhirnya keluar juga dari sana ya itu susah banget dan GPX tidak akan memperpanjang masalah. Mereka hanya akan menjaga untuk teritori mereka sejauh kita melihat.
dekat dengan Void, dekat dengan Onyx tadi, dan NFT juga sudah mulai melanjutkan perjalanan mereka kali ini. Gak ada yang pengen jalan kaki ternyata. Iya ya, kayak mereka punya kendaraan, mereka melihat dan diambil dan buktinya nggak hanya dengan satu kendaraan aja, dua kendaraan dimaksimalkan bahkan sekarang juga nampaknya dari tim Onyx Rosesi langsung juga dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim S276 dari tim Simba kali ini. Ya, Simba muncul gak diduga sama sekali oleh Onyx tadi. Dan mereka berhasil untuk menerkam sang landak. Ini singa lawan landak nih sekarang. Oh iya, singa lawan landak. Yang satu durinya tajam, yang satu giginya tajam. Wow, oke. Tapi Jar Jar akan harus berhadapan dengan 3 pemain sekaligus. Sudah langsung di rush in oleh pemain-pemain dari Simba. Sudah akan dilakukan intimidasi tampaknya. Dan itu dia keluar dan langsung di happy birthday. Ya betul, dan itu memang sulit banget sih, triple pick langsung diberikan oleh tim Simba. Dari Jar Jar nggak bisa berbuat banyak, bahkan untuk memberikan perlawanan juga sedikit sulit. Mungkin karena mereka lebih paham gak sih kalau misalkan di Livic gak mungkin nih mereka dari player ke player mereka bermainnya stick. Rata-rata kan nge-split ya kan. Jadi dengan informasi yang mereka dapatkan mereka lebih pede lagi karena tahu mungkin jarak dari Onyx Esport ke player-player lainnya itu cukup jauh jaraknya untuk bisa diberikan backupnya. Oke, satu yang menarik dari Simba adalah mereka bermain sebagai sebuah kesatuan. Kalau kita lihat pergerakan mereka adalah bermain dengan 3 pemain berlari bersama, sedangkan untuk tim yang lain sejauh kita melihat juga ini adalah mereka bermain dengan split 1-1-1-1. Ini berbeda dengan permain dari Simba. Mungkin dari Simba sendiri sudah punya bayangan karena mereka kemarin adalah nomor 1 ya, peringkat pertama. Yes, peringkat pertama. Benar, yang lolos sampai dengan sejauh ini. Tapi Onyx Jar Jar di tempat yang berbeda ternyata juga ditumbangkan oleh lawan yang berbeda. Wow, dan juga belum terpantau Jar Jar bisa selamatkan apa enggak, ternyata nggak bisa dan Jar Jar langsung dipulangkan juga. Simba benar-benar mengaung banget, landak kita dibikin kocar-kacir dan dengan split 2-1 Cleon dan juga Onyx masih berusaha untuk melebarkan sayapnya kembali ke bagian sebelah kanan, tapi nampaknya dari Bigetron Red Aliens juga bertemu dengan tim Alter Ego Limax kali ini. Yes, dan zona sudah akan masuk ke dalam zona yang ketiga sekarang. BTR lawan AE. Berarti semakin AE lagi naik ke atas ya. Lagi naik ke atas karena tadi mereka ada di luar dari zona juga. Dan lihat Simba sudah mengunci dan spray dilakukan oleh Wolfie. Dan hanya bisa berlari ternyata, dan Rosesi harus knock kali ini. Cari info dulu ya. Ngintip-ngintip. Ya, sudah knock masih dapetin info dulu. Cari intel. Dan itu penting banget pastinya. Tapi Simba bermain sebagai sebuah kesatuan juga. Lihat 3 pemain mereka ini langsung kumpul nih. Kumpul jadi satu. Betul. Dan bahkan coba dibatasi juga pergerakan ruang gerak dari Onyx, dilempari molotov masuk ke bagian compound, dan ini dari Nick dan juga Cleo semakin terhimpit lagi dijepit kanan kiri, dan juga nampaknya granat di seorang deal connect. Nick tertumbangkan dan memisahkan satu play terakhir dari tim Onyx. Leon akan coba dicari lagi dari seorang Wolfie, juga nampaknya masih bisa untuk mencari celah, dan itu dia Cleon memberikan balasan. Ada counter yang diberikan tapi nampaknya Cleon gak bisa bertahan karena backup dari tim Simba. Begitu banyak yang berdatangan, Om Wawa. Wow, Simba berhasil untuk memenangkan duel tadi, tapi mereka harus kehilangan 1 pemain mereka. Tapi dengan 6 elimination ini sudah akan membawa Simba untuk terbang dengan cukup tinggi juga. Dan di tempat yang berbeda, Icon 4S tadi dapetin 1 buah knock kembali. Sedangkan Simba kali ini terlihat tidak tahu ditembak dari mana dia. Oke, ini tempat beda sih. Kukira dunia games tapi bukan. Alter Ego juga sudah mulai langsung lari ya masuk dalam zona berikutnya dengan vehicle mereka. Dan Rancid masih akan menunggu juga ada BTR kali ini dekat dengan DG. Ya, betul, dan Rancid nampaknya menjadi informan kali ini untuk bisa mengoleksi informasi dari tim Bigetron Red Alliance. Masih berjaga-jaga juga, belum ada tembakan yang dikeluarkan suaranya oleh seorang Rancid. Masih berusaha untuk meminimalisir kembali informasi yang diberikan ke tim Bigetron. Dan dari Zuxi juga mereka masih cukup santai, tapi happy birthday diberikan dari tim Alter Ego Fanatic yang ternyata dengan Uzinya memberikan happy birthday ke sang kepala suku seorang Zuxi. Wow, ini yang ditakutin ya ketika kita bermain cukup pelan dengan zona-zona sempit, dengan kompon-kompon yang juga cukup kecil, birthday party terjadi di mana-mana, dan Luxi akan menunggu lagi di open field. Mungkin ini sebabnya juga kenapa dari BTR mereka nggak terlalu nyaman main di dalam kompon. Bisa terkena HBD. Iya, betul banget. Dan mungkin itu balasan juga yang diberikan dari tim AE karena lihat satu playernya Smoky Puki. Menarik, Smoky Puki namanya. Ini trial baru kan? Nama baru kan? Anda kan paling tahu Alter Ego ya, gimana? Nanti coba saya kontak-kontak ya? Kontak di belakang ya. Oke. Smoky Puki. Dan ya Icon 4S juga ini ada di dalam blue zone juga. Zona yang keempat. Bakal dari boomnya, udah keluar dan langsung terknock ternyata dari Chilups. Dan gagal untuk melakukan proning shoot. Langsung di knock end.
Ya betul, dan itu dia dari Chilups gak bisa kemana-mana, akhirnya dibah juga posisinya oleh tim Boom. Dari Licin di bagian belakang juga dari Aken 4S juga nampaknya sedikit kelimpungan karena di depan ada musuh, di belakang juga ada musuh. Dari Hexas juga berusaha untuk healing karena dari Boom ternyata tinggal menyisakan Hexas aja seorang diri Om Wawa. Wow, dan ini zonanya cepat banget. Masuk ke dalam zona keempat, kita bisa melihat bagaimana sulitnya untuk para pemain-pemain ini berlari masuk ke dalam next zone-nya. Karena ketika mereka sudah berada di luar untuk bereaksi masuk ke dalam zona berikutnya, ini waktu mereka sangat sempit. Dan mereka sudah harus memulai perjalanan mereka kalau mereka sangat jauh dari lokasi bibir circle-nya. Sementara dari Liquid masih akan menunggu juga Alter Ego tertahan di bagian ujung sana. Dari Ponbit ya tadi ya. Yes betul, Ponbit tumbang, Fnatic Aduh. juga tumbang, bahkan ada counter juga diberikan untuk bisa masuk ke dalam tim Bigetron. Ternyata bukan dari tim AE, malah dari tim DG. Flyboy join the fight, tapi counter dari Juhai juga cukup menyakitkan, ditumbangkan kembali player dari tim Dunia Games. Ya, victim dari 365 ini udah chaos ya di mana-mana. Dan kita bisa melihat bagaimana dari Better akan mencoba untuk melakukan penyerangan DG. Berusaha untuk merevive satu rekan dia yang sedang ternok sekarang. Tapi Yuhai tidak akan memberikan kesempatan tersebut. Dia sudah langsung rush in naik ke bagian atas. Dan ini dia hip fire shot dilakukan oleh Yuhai. Tapi dia gagal ternyata. Untungnya masih ada backupan dari arah belakang juga. Liquid akan masuk dengan hip fire shot. Dan berhasil untuk melakukan satu buah knock. Di bawah sana pemain terakhir dari DG juga akan mencoba untuk bertahan. Dua bahkan dari DG. 2 melawan 1. Liquid akan menjadi asa terakhir untuk BTR. Dan dia ternyata harus tumbang di tangan pemain DG tadi. Ya betul, tadi sayang banget